Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa aqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Wabarik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran ilmu nahwu, yaitu dengan kitab Muqaddimah Al-Azhariyah, yang mana kemarin kita telah mengetahui sedikit tentang biografi daripada muallif dan juga tingkatan kitab Muqaddimah Al-Azhariyah, yaitu tingkatannya setelah kitab Al-Ajrumiyah. Dan juga kita membahas sedikit tentang alasan kenapa setiap kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita ngebahas sedikit tentang yaitu hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa ajdam. Dan kita membahas tentang mabadi juga, mabadi ilmu nahwu. Maka kali ini yaitu ada pembahasan yang tertinggal, yaitu pembahasan ilmu nahwu yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kupas sedikit di dalam Bismillahirrahmanirrahim yang berkaitan dengan ilmu nahwu, karena sebagaimana kemarin bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu kalau ingin dibahas itu kayak lautan, gak ada ujungnya. Tapi kita hanya bahas sedikit sebagai hak Bismillah, yaitu kita bahas sedikit tentang Bismillah yang berkaitan dengan ilmu nahwu, yaitu dari segi i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba, ba yaitu bisa di sini dijadikan ba huruf jar asli, bisa jadi ba huruf zaidah. Jadi ba-nya ini bisa dijadikan huruf asli, bisa dijadikan huruf zaidah. Pertama yang lebih simpel yaitu ketika ba dijadikan huruf zaidah, maka dia tidak berkaitan dengan suatu apapun. Jadi tidak membutuhkan muta'alluq, tidak membutuhkan muta'alliq, yaitu tidak ada ta'alluq, tidak membutuhkan muta'allaq. Nah, ketika ba itu dijadikan huruf zaidah, maka bagaimana i'rabnya lafadz ismun? I'rabnya lafadz ismun yaitu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Mana amin zuhuriha istighalul mahal bil harakati allati jtalabaha harful jar az-zaid. Jadi lafadz ba ketika dijadikan huruf zaidah, maka lafadz ismi yaitu mubtada, alamat rofanya dhammah muqaddar, karena tidak bisa dhammah dhohir karena sibuk dengan adanya ba huruf jar. Kemudian ketika ismi dijadikan mubtada, otomatis membutuhkan khobar. Khobarnya mana? Khobarnya muqaddar, takdiruhu mabdu'un bihi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim mabdu'un bihi. Menyebut nama Allah dimulai dengan menyebut nama Allah gitu. Jadi mabdu'un bihi, khobarnya muqaddar. Kemudian jika dijadikan ba ini adalah ba huruf jar asli, yaitu berarti otomatis ketika ba ini dijadikan huruf jar, ba harfu jar, ismi majrur wa alamatu jarrihi al kasratul dhahirah, dan kemudian membutuhkan ta'alluq, berkaitan dengan sesuatu muta'alaq yang dibuang, yaitu takdirnya bisa khos, bisa khusus, bisa umum. Jadi muta'alaq ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini bisa khusus, bisa juga umum. Bisa isim, bisa fi'il. Dan bisa muqaddam, bisa muakhor. Jadi khusus dan umum, dua kan, khusus dan umum. Isim dan fi'il.
2. 2 kali 2 berapa? 4. Kemudian muqaddam dan muakhor. 4 kali 2 8. Berarti muta'alaq ba bismillahirrahmanirrahim itu ada 8 wajah. Jadi 8 wajah itu bagaimana? Pertama, khusus isim muqaddam. Khusus isim muqaddam. Khusus itu maksudnya dikhususkan dengan perbuatan yang akan dia lakukan. Fiilnya itu fiil dari sesuatu yang akan dia laksanakan. Kalau di kitab itu kan taklif, yaitu mengarang kitab, berarti kalau khusus yaitu taklif. Taklif ini bisa berupa isim, bisa berupa fiil. Kalau isim berarti taklifi. Kalau muqaddam berarti takdirnya taklifi bismillahirrahmanirrahim. Bisa muakhor bismillahirrahmanirrahim taklifi. Bisa yang khusus ini dijadikan fiil. Kemudian muqaddam u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Atau muakhor bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Bisa juga umum. Umum itu yaitu memulai. Jadi sifatnya umum, ibtidai. Memulai itu kan bisa memulai makan, memulai minum, memulai mengarang kitab. Kalau tadi khusus taklifi, mengarang kitab. Jadi kalau khusus itu tergantung kita membaca bismillah, umpamanya mau makan itu bismillahirrahmanirrahim. Berarti takdirnya yaitu akulu bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dengan menyebut nama Allah gitu. Kalau minum asyrobu bismillahirrahmanirrahim. Kalau membaca Quran aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya itu kalau khusus. Nah, kalau umum berarti ibtidai. Kalau umum ini kan bisa isim juga bisa fiil. Kalau isim berarti ibtidai. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddam, muakhor, bismillahirrahmanirrahim, ibtidai. Kalau fiil abtadi'u, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddam, muakhornya, bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u. Nah, setiap sesuatu yang lebih dari satu biasanya ada keistimewaan. Ada yang lebih istimewa gitu. Antum di sini ada banyak orang, pasti ada yang istimewanya gitu. Nah, setiap sesuatu yang lebih dari satu pasti ada istimewanya. Maka di antara 8 wajah ini mana yang paling istimewa, mana yang paling baik, mana yang paling dipilih oleh para ulama? Pertama, antara khos dan umum yang lebih dipilih adalah khos dibandingkan umum. Kenapa? Khos lebih baik daripada umum. Karena ketika didohirkan, rata-rata ta'aluknya ba itu adalah khusus. Mana seperti iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan ba ta'aluknya ke iqra, khusus. Jadi ketika didohirkan fiilnya, rata-rata yang zohir itu adalah khusus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau hadis yaitu ketika mau tidur, bismika rabbi wada'tu janbi. Itu wada'tu. Saya meletakkan lambung saya dengan menyebut namamu. Nah itu kan khusus disebutkan, nggak pakai yang umum sifatnya gitu. Jadi pekerjaannya dikhususkan. Itu ketika dijelaskan muta'alaknya rata-rata yaitu secara khusus, tidak umum. Maka berarti khusus lebih dipilih dibandingkan umum. Kemudian antara isim dan fiil, lebih baik mana? Lebih baik fiil. Kenapa harus fiil? Li'annal asla fil amali lil af'al. Karena asal dari setiap pengamalan itu bagi fiil. Atau amil itu biasanya fiil gitu. Pekerjaan itu juga dari fiil gitu. Li'annal asla fil amali lil af'al. Karena mengamal yaitu menjadi amil itu secara asal disandang oleh fiil. Karena kalau isim rata-rata biasanya isim itu menjadi ma'mul, jarang jadi amil. Ada juga isim menjadi amil tapi rata-rata yang lebih sering menjadi amil itu adalah fiil. Karena fiil itu otomatis membutuhkan fa'il dan maf'ul bih kalau muta'addi. Maka fiil lebih dipilih. Jadi khusus, fiil, terus antara muqaddam dan muakhor. Mana yang lebih dipilih? Muakhor. Kenapa harus muakhor? Supaya li'ifadatil hasri wal ikhtisos. Supaya memberikan faidah hasr. Hasr itu meringkas, ikhtisos mengkhususkan. Mengkhususkan apa? Supaya maknanya itu khusus. Bahwa mengarang kitab ini hanya dengan menyebut nama Allah, tidak selain Allah. Gitu. Seperti
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa iyyaka maf'ul bihnya di muqaddam, di takdim? Lil hasri juga. Jadi kalau sama beda dengan iyyaka na'budu dengan na'buduka. Kalau na'buduka artinya na'budu kami menyembahmu. Udah gitu doang. Mungkin menyembah yang lain juga kan, tapi kalau iyyaka na'bud hanya kepadamu kami menyembah. Jadi kalau amilnya diakhirkan itu ada hasri dan ikhtisos. Jadi kami khusus dan hanya menyembahmu gitu. Di situ. Maka di sini juga ketika diakhirkan Bismillahirrahmanirrahim u'alifu, hanya dengan menyebut nama Allah saya membuat kitab, saya mengkarang kitab gitu. Jadi muta'alaq terbaiknya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim u'alifu, yaitu khusus, yaitu di sini ya, musonif atau mu'alif yaitu ta'lif fiilnya, kemudian berupa kalimat fiil dan diakhirkan muakhor. Jadi Bismillahirrahmanirrahim u'alifu. Kemudian beralih ke kalimat isim, ismi. Ba, tadi hanya kita ngebahas ba. Ba harfu jar ismi majrur. Ismi majrur wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah wa huwa mudhof. Dia jadi mudhof. Allahi mudhofun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Nah, kemudian Allahi ini mudhof menjadi mudhof ilaih. Allahi menjadi mudhof ilaih. Nah, di sini ada ikhtilaf ulama tentang amil, siapa yang menjerkan mudhof ilaih. Seperti gulamu Zaidin. Zaidin jar menjadi mudhof ilaih dari gulam, atau Abdullahi. Allahi jar jadi mudhof ilaih dari Abdu. Abdul Aziz. Al Aziz jar mudhof, yaitu jadi mudhof ilaih dari Abdu. Nah, itu yang menjerkannya itu siapa? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan yang menjerkannya itu adalah mudhof. Jadi Bismillahi yang menjerkan lafaz Allahi amilnya itu adalah ismi. Seperti gulamu Zaidin, yang menjerkan Zaidin adalah gulam. Ada yang mengatakan bahwa yang menjerkan mudhof ilaih itu adalah idhofah. Idhofah itu maksudnya yaitu maknawi, berarti amilnya bukan lafzi, amilnya maknawi. Itu keadaan menyandingkan Zaid kepada gulam, itu yang menjerkan. Jadi keadaannya, jadi amilnya maknawi. Jadi yang menjerkan Allahi idhofah, menyandingkannya Allah kepada isim. Gitu. Ada yang mengatakan yang menjerkan mudhof ilaih itu adalah huruf jar al muqaddar, huruf jar yang ditakdirkan. Tapi dari ketiga pendapat ini, pendapat yang rojih, pendapat yang kuat adalah bahwa yang menjerkan mudhof ilaih itu adalah mudhof. Jadi yang menjerkan lafaz Allah itu adalah ismi. Beralih ke kalimat selanjutnya adalah Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Ar-Rahmani ar-Rahimi di sini yaitu yang lebih masyhurnya menjadi naat. Naat atau sifat naat hakiki. Naat hakiki, kena ada naat hakiki, ada juga naat sababi, tapi di sini naat hakiki. Nah, kemudian di sini sebenarnya dari segi i'rab bisa dibaca 9 wajah. Kok bisa 9 wajah? Bagaimana bisa 9 wajah? Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua-duanya itu naat dari lafaz Allah. Sedangkan menurut para ulama ahli nahwu, ketika man'utnya itu adalah Allah. Ketika man'ut itu maklum, maka naatnya ini boleh dikoto atau itsba. Jadi ketika man'ut itu maklum, naatnya lebih dari 1, maka naat ini boleh koto, boleh itsba. Karena maklum, Ar-Rahman Ar-Rahim itu ketika tidak mengatakan lafaz Allah juga, yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Allah. Berarti maklum kan man'utnya. Man'utnya maklum. Nah, otomatis Ar-Rahman Ar-Rahim ini bisa koto atau itsba. Itsba itu yaitu dijadikan naat. Koto yaitu tidak dijadikan naat. Itsba yaitu dibaca jer karena menjadi naat dari lafaz Allah. Sedangkan koto bisa 2. Koto itu bisa 2. Bisa mahal rofa, bisa mahal nasob.
mahal rofa yaitu menjadi khobar mubtada mahdzub. Bismillahirrahmanirrahim bismillahi huwa ar-rahman. Nu huwa ar-rahimu gitu. Atau dijadikan nasab nasab jadi maf'ul bih. Bismillahi a'ni ar-rahmana a'ni ar-rahima sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik waqta'a witsbi iyakun muayyana biduniha au ba'diha qa'mu lina di kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi bisa itba, bisa koto. Jadi ar-Rahman bisa dibaca 3, jar dijadikan naat. Ropa dikoto ini menjadi khobar mubtada mahdzub. Nasab dikoto juga jadi maf'ul bih dari fa'il yang dibuang. Kemudian lapad ar-rahimnya juga bisa dibaca 3. Jar jadi naat. Ropa dan nasab jadi koto. Berarti 3 kali 3 jumlah 9. Jadi dari lapad ar-Rahman ar-Rahim ini ada 9 wajah. Yaitu marfu'ul awali, marfu'us sani ar-Rahmanur Rahimu, marfu'ul awali, mansubus sani ar-Rahmanur Rahima, marfu'ul awali, majrurus sani ar-Rahmanur Rahimi, mansubul awali, marfu'us sani ar-Rahmanar Rahimu, mansubul awali, mansubus sani ar-Rahmanar Rahima, mansubul awali, majrurus sani ar-Rahmanar Rahimi, majrurul awali, marfu'us sani ar-Rahmanir Rahimu, majrurul awali, mansubus sani ar-Rahmanir Rahima, majrurul awali, majrurus sani ar-Rahmanir Rahimi. Tapi kalau qiraat hanya boleh ar-Rahmani ar-Rahimi gitu. Itu secara i'rab ilmu nahunya bisa begitu, tapi secara qiraat kalau Al-Qur'an itu hanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru kita selesai dari Bismillahirrahmanirrahim masuk ke pembahasan kitab Matnul Azhariyah yaitu Al-Kalamu Fistilahin Nahwiyin. Insyaallah kita lanjutkan besok. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidin ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun.